Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube SMK Negeri 1 Karanganyar dalam Tanya Jawab Milkoi 2022. Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Bersama saya Dea Rahmawati dan narasumber kita, silahkan untuk memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Mika Adila Zikrullah dari kelas 12 OTKP 1. Saya di SMK Negeri 1 Karanganyar ini menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Kelas atau sering disebut MPK. Gitu Kak. Oke, jadi enaknya aku panggil Kak Mega, Kak Adila, apa Kak Zikrullah enaknya? Oh, Mega aja deh. Mega, Iya. oke. Oke, di sini kami mengundang Kak Mega menjadi narasumber itu untuk tanya-tanya soal Milkoi ya Kak ya. Dari nama Milkoi sendiri itu Ya. kok bisa dinamai Milkoi itu gimana? Kenapa nggak pemilihan ketua OSIS gitu aja biasa gitu loh? Kenapa harus Milkoi? Oke, jadi nama Milkoi itu juga bukan full dari kita ya Kak, bukan Mm-mm. dari SMK 1 Karanganyar ya Kak. Jadi Oke. Milkoi itu udah nama yang tersematkan di Kabupaten Karanganyar untuk program pemilihan ketua OSIS pada tingkat SMA, SMK, dan madrasah gitu. Oke. Jadi itu sudah dari KPU Kabupaten Karanganyar gitu. Oke. Dari Milkoi sendiri tuh tahapannya apa aja sih Kak? Kan kalau kita tahu tuh cuman Milkoi ya pas ada debat aja. Kalau enggak pas PPS-nya. Nah, Iya. kayak gitu. Tapi sebenarnya Milkoi secara keseluruhan itu tahapannya gimana? Tahapannya apa aja? Oh gitu. Oke. Jadi Milkoi itu kan kayak cosplay pemilu ya Kak ya, Oke, pemilihan pemilihan umum umum. ya. Oke. Jadi di pemilu itu ada 4 tahapan penting Kak. Oke. Yang pertama itu ada tahapan sosialisasi kampanye, terus yang kedua itu ada tahapan mutarlih, ketiga ada tahap pencalonan, lalu yang terakhir itu finalnya itu ada tahap PPS, pemungutan dan perhitungan suara, gitu Kak. Oke. Mungkin kalau yang pemungutan suara itu kita udah familiar banget di Ya, kalangan siswa-siswi itu udah pemungutan suara, nyoblos gitu kan. ya. Tapi kalau sosialisasi kampanye, mutarli atau apa itu satunya lagi tuh mungkin dari kalangan siswa-siswi kayak apa sih kita kan nggak pernah tahu kayak gitu apa misalnya soskam tuh apa sih gitu kan nggak Oh tahu. Nah, gitu, makanya oke. coba dijelaskan soskam tuh apa, Oke, mutarli terima apa. kasih juga ya Kak udah dikasih kesempatan Oke. buat jelasin juga. Oke. Mungkin juga banyak banget dari warga SMK Negeri 1 Karanganyar ini yang masih asing banget dengan Mm-mm. tahapan-tahapan di pemilu itu. Maka dari itu di Milkoi ini bisa jadi sarana buat kita untuk belajar pentingnya Milkoi itu. Terus tahapannya itu apa aja? Oke, yang pertama ada sosialisasi kampanye. Sosialisasi. Jadi kita itu ada 2 tahapan, 2 bagian dalam sosialisasi kampanye. Sosialisasi pertama itu untuk mencari siapa sih yang mau berkenan, minat, dan niat untuk jadi kandidat calon ketua OSIS. Itu fokus untuk Oke. calon ketua OSISnya. Lalu sosialisasi yang kedua itu nanti ada sosialisasi umum. Jadi untuk seluruh warga SMK Negeri 1 Karanganyar. Jadi agar seluruh warga SMK Negeri 1 Karanganyar itu tahu Milkoi itu apa sih. Jadi pentingnya mereka nanti nyoblos itu apa. Jadi bukan sekedar mereka hari H pencoblosan nyoblos tapi nggak tahu tujuannya itu untuk apa. Itu. Terus yang kedua mutarlih. Ini jarang banget ya Kak orang tahu mutarlih. Betul. Mutarlih itu sistem pemutakhiran data. Jadi itu tahapan yang lebih fokusnya itu kepada pemilih. Jadi kita di Milko itu nggak full fokus kepada kandidat calon ketua OSIS, tapi kita juga mikirin, juga mendata siapa sih yang bakalnya nanti ikut PPS, ikut pencoblosan itu siapa saja. Jadi di Mutarlih itu nanti kita mendata berapa jumlah warga SMK Negeri 1 Karanganyar dari siswa-siswi sampai guru dan karyawan. Lalu kita cocokkan datanya yang sudah terkumpul dengan data yang ada di tata usaha. Setelah itu kita tetapkan dari calon daftar pemilih tetap menjadi daftar pemilih tetap untuk memilih ketua OSIS ke depannya nanti. Tuh. Terus yang Oke. ketiga itu ada pencalonan. Ya. Untuk pencalonan ini memang fokus untuk menciptakan calon ketua OSIS yang mumpuni Kak. Jadi kita nggak sekedar mendapatkan ketua OSIS yang famous, mendapatkan ketua OSIS yang
pinter public speaking Ya, saja. yang followersnya banyak gitu iya, kan ya. sama followers banyak. Oke. Kebanyakan kan apalagi yang bodoh amat terhadap demokrasi itu pasti mikirnya kita milihnya yang famous weh, kita milihnya yang itu good loh. looking, Oh, yang good penting good looking. Nah, looking, good penting banget looking good ya. looking. Yang penting dia cantik, dia Iya. ganteng kayak gitu. Jadi kita pencalonan benar-benar ada tahap-tahap penyaringan untuk mana yang berhak nanti maju ke tahap selanjutnya. Tuh. Terus untuk yang terakhir tadi PPS itu udah umum ya. Jadi PPS itu buat hari H pencoblosannya. Jadi di situ kita adakan dalam satu hari itu ada tahap pemungutan, maaf ya, pemungutan. Setelah itu kita hari itu juga langsung perhitungan dan rekapitulasi. Kenapa kok hari itu juga? Supaya kita lebih transparan, Kak. Terkadang kita kalau menunda-nunda waktu perhitungan dan rekapitulasi itu ada negative thinking. Ada orang yang mungkin bakalnya mikir itu tidak transparan. Kok perhitungan enggak langsung hari itu? Nah, maka dari itu pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi kita laksanakan dalam satu hari agar terlihat transparansinya. Jadi semua tahu dan di nanti juga ada saksi. Itu. Jadi itu tadi sekilas tahapan-tahapan tentang Milkoi. Oke, berarti kalau tahap-tahap yang udah terlaksana sama yang belum apa aja? Oh iya. Alhamdulillah kita kan jalan dari akhir Juli ya, Kak. Terus Oke. persentasenya 75% lah. Untuk tahap yang sudah berjalan itu kita sudah ada sosialisasi kampanye, kita sudah dapat kandidat calon ketua OSIS, terus kita juga udah ada pencalonan, kita udah nyaring kandidat calon ketua OSISnya, lalu baru minggu kemarin kita juga sudah menetapkan daftar pemilih tetap yang nantinya bakal menjadi pemilih. Terus yang belum itu debat terbuka. Nah, ini yang umum ya untuk pemilihan ketua OSIS. Itu sangat ditunggu-tunggu pasti. Nah, debat terbuka itu nanti insya Allah kita laksanakan minggu ini tanggal 26 Agustus 2022 hari Jumat insya Allah. Terus dan nanti tahap terakhir PPS itu. Berarti kalau dipresentasikan tuh udah persiapannya udah berapa persen nih? Kalau persiapan untuk kedepannya nanti insya Allah kita siap 90%. Oh, oke, 90% ya? Oke. Oh, oke. Berarti udah banyak banget, tinggal 10%-nya dong? Iya, insya Allah. Oh, oke, baik. Selanjutnya kan Milkoi ini biasanya dipegang oleh OSIS, dihandle oleh OSIS. Iya. Setelah MPK menghandle, kan udah 2 periode ya menghandle. Apakah ada kayak kesulitan yang berarti buat MPK? Misalnya kayak, loh tiba-tiba dikasih ke MPK dan ini kita nggak tahu apa aja gitu loh. Misalnya, ada nggak kayak gitu? Pasti ada lah. Oke, tahun kemarin itu kita megang baru tahun pertama. Tahun pertama kita ada dan tahun pertama kita megang Milkoi. Ini tahun kedua. Jadi memang kesulitan itu nggak mungkin kegiatan yang nggak ada kesulitan. Jadi kesulitan yang utamanya memang tadi benar sebelum-sebelumnya kegiatan ini dipegang oleh pengurus OSIS lebih tepatnya. Lalu kita ambil alih, kita minta untuk kita yang ngambil, untuk kita yang melaksanakan, untuk kita yang jadi panitia. Nah, kesulitannya cukup lumayan karena kita benar-benar harus paham dulu. Pun sama seperti pemahaman saya itu maksudnya kami itu masih nol, sama kayak yang lain. Kita harus paham benar-benar apa itu Milkoi, kita harus tahu apa itu tahapannya gitu. Mungkin kasus yang benar-benar membuat berat itu selama tahun kemarin itu untuk pemilihnya. Apalagi tahun kemarin itu kita online, masih pandemi, jadi kita gunakan media Google Form. Jadi masih banyak banget jumlah golput di SMK Negeri 1 Karanganyar ini. Gitu. Jadi itu nanti bisa kami jadikan pengalaman untuk tahun ini supaya mengurangi adanya golput atau kalau bisa tidak ada golput. Gitu, Kak. Oke. Kalau kemarin menggunakan media online Google Form, kalau sekarang akan menggunakan media apa? Oke. Alhamdulillah tahun ini udah normal lagi ya, Kak, insyaallah. Kita mau pakai media kertas. Jadi emang benar-benar kita pemilihan umum.
kita nanti adakan di halaman bareng-bareng di kloter, kita pakai media kertas gitu Kak. Kalau nanti kelas 12-nya gimana Kak? Nah, kan kelas 12 ini masih masa-masa PKL tahap 2. Nah, makanya itu nanti yang ditanyakan sama teman-teman itu, loh nanti nyoblosnya gimana? Ikut ke sekolah apa gimana? Nah, itu yang dibingungkan. Gimana itu nanti? Yes. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk kelas 12 yang mungkin PKL-nya masih di sekitar SMK, kami minta untuk bisa menyempatkan waktunya hadir di SMK Negeri 1 Karanganyar untuk melakukan pemilihan ketua OSIS itu nanti. Pun kalau kita juga melihat banyak yang PKL bahkan di luar dari Karanganyar, mungkin di Solo, Sragen dan lainnya. Itu kami sediakan media online-nya juga Kak. Jadi kita pakai 2 media. Tapi utamanya kita pakai media yang offline tadi gitu. Jadi untuk yang di luar yang memang tidak benar-benar tidak bisa ke sekolahan, kita tuntut mereka juga harus tetap milih, nggak boleh golput dengan media online tadi gitu. Oke, gitu ya Kak. Mungkin itu yang ditanyakan sama siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah. Ini kan Kak Mega PKL ya? Ya, siap. berarti dispen ya ini? Ya, izin kabur. Oh, kabur. Enggak, izin Oke, sudah diizinkan. Terima kasih kepada Kak Mega yang Ya, sudah memberikan sama-sama. jawabannya. Ya. Terima kasih, dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan pada pemirsa untuk Milkoi 2022 ini. Oke, pesan saya untuk Milkoi 2022 ini, semoga tidak ada yang golput di tahun ini dan semoga lancar dan sukses untuk kegiatan Milkoi 2022 ini. Mungkin itu. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa menyerukan jargon Milkoi 2022 dulu ya. Oke. Milkoi 2022, pemilih cerdas, pemimpin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, and subscribe